Nah, bagaimana cara meningkatkan kepedulian itu di divisi lain yang divisi non-QC? Kenapa kita membutuhkan mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahyu di channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita akan membicarakan mengenai kualitas. Bagaimana kita bisa mencapai sebuah kualitas yang baik, yang maksimal, yang bisa kita kerjakan di dunia konstruksi. Kalau kita ngomongin kualitas, menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi, kita nggak perlu ngomongin ISO 9001, kita nggak perlu ngomongin kebijakan mutu sebuah perusahaan, kita nggak perlu ngomongin prosedur perusahaan, kita nggak perlu ngomongin turunan-turunan prosedur perusahaan dari quality plan, instruksi kerja, sampai ke form checklist. Ya, kita nggak perlu ngomongin itu. Kita perlu ngomongin hal dasar yang sudah saya alami selama 7 tahun pengalaman saya di dunia konstruksi gedung. Kunci utama dari kualitas adalah kepedulian. Kita harus punya rasa kepedulian atau care untuk mencapai suatu kualitas di sebuah perusahaan tersebut. Care ini nggak cuma sekedar di kualitas, tapi seluruh karyawan wajib yang namanya care, peduli. Selalu saya katakan itu wajib peduli. Kenapa? Kualitas itu atau quality itu tidak bisa berjalan sendiri. Tim QC, tim QA itu nggak bisa berjalan sendiri. Dia jalan sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda dengan orang produksi. Orang kualitas punya tujuan A, orang kualitas punya tujuan menghasilkan produk yang baik, orang produksi menghasilkan jumlah produksi yang banyak. Itu sangat bertentangan, sehingga perlu ada yang namanya kepedulian. Buat apa kita buat instruksi kerja banyak-banyak, buat apa kita buat quality plan yang segitu banyak, akan tetapi kepedulian di dalam hati karyawannya tidak ada. Saya tidak mau meremehkan instruksi kerja, saya tidak mau meremehkan quality plan. Itu perlu, karena itu menjadi dasar bagi QC untuk mengecek. Tapi untuk meningkatkan kualitas produk, kita perlu effort lebih. Tidak hanya sekedar membuat IK, instruksi kerja, tidak hanya sekedar membuat quality plan, tapi kita membuat seluruh karyawan perusahaan memiliki cinta, rasa memiliki terhadap produk yang dihasilkan. Kebanggaan menghasilkan produk yang baik, kebanggaan mendapatkan produk yang dipuji sama customer. Nah, di sini saya tadi katakan bahwa kepedulian itu tidak hanya berada di hatinya QC, karena itu sudah jadi job desk. Kita nggak boleh bilang QC ini bagus karena dia peduli terhadap kualitas. Nggak bisa, karena memang itu job desk-nya dia. Nah, bagaimana cara meningkatkan kepedulian itu di divisi lain yang divisi non-QC? Kenapa kita membutuhkan mereka? Nah, kenapa kita harus melibatkan dari divisi lain? Karena tadi yang di awal disebutkan ada yang namanya kebijakan mutu perusahaan. Siapa yang tanda tangan di dalam kebijakan mutu perusahaan tersebut? Yang tanda tangan di sana adalah direktur utama perusahaan. Direktur utama itu siapa? Pemimpin seluruh karyawan. Yang tanda tangan kebijakannya itu bukan direktur QHSE, bukan general manager QHSE. Yang tanda tangan itu adalah direktur utama. Siapa yang menjadi bawahan direktur utama? Seluruh karyawan, direktur operasional, direktur keuangan, direktur human capital, semua wajib ikut dalam keterlibatan pencapaian mutu perusahaan. Jadi nggak bisa kita bilang kualitas itu ya cuma QC yang harus ngurusin, yang harus peduli. Nggak bisa, semua pihak harus peduli. Di dalam proses konstruksi dari nol ya, dari awal kita lakukan, contoh adalah pengadaan. Pengadaan adalah proses awal dari sebuah proyek konstruksi. Kita harus mendapatkan subkontraktor atau supplier atau yang biasa disebut dengan rekanan yang memiliki kualitas yang baik. Tidak hanya sekedar mendapatkan hasil
penawaran yang termurah, tapi juga kita harus mendapatkan kontraktor yang qualified, subkon yang qualified, supplier yang qualified. Jangan sampai kita menyesal, kita mencari yang murah, justru ujung-ujungnya kita mengeluarkan uang yang lebih mahal. Karena kita harus merepair, kita harus nyebokin kerjaan orang itu, kerjaan rekanan itu. Terus tahap kedua berikutnya, setelah kita pengadaan subkontraktor, pengadaan supplier, kita sudah tentukan si A, si B, si C. Kita butuh siapa lagi? Kita butuh yang namanya logistik dan gudang. Logistik pesan material, nih materialnya. Spesifikasinya ini, gudang yang nerima. Nah, gudang dan logistik harus punya kepedulian. Kalau dia tidak punya kepedulian, material dibeli, yang mana aja. Tugas saya cuma beli material kok, disuruh beli ya beli. Nggak lihat spek, nggak ngecek dulu approval material yang ada di QC, sudah sesuai apa belum. Asal beli aja. Nah, ketika barang datang pun, orang gudang, terima aja. Surat jalan sesuai, volume sesuai, merek sesuai. Ternyata approval material belum ada nih. Jadi, harus koordinasi lah dia. Gudang ini harus tanya, ini udah sesuai belum QC. Jadi nggak cuma QC yang harus ada. Terus proses berikutnya setelah material datang, kontraktornya, mandornya, kita pilih mandor yang qualified juga, jangan yang asal-asalan. Jangan pilih mandor yang cuma sekedar harganya murah. Itu balik lagi ke pengadaan tenaga kerja. Terus setelah material ada, orang ada, alat ada, lalu proses berikutnya apa? Proses produksi, pelaksanaan. Siapa yang melaksanakannya? Ya pelaksana atau supervisor. Nah, si supervisor itu harus memastikan bahwa produk yang dihasilkannya, prosesnya itu sesuai dengan instruksi kerja. Dia yang punya orang, dia yang punya barang, ya, dia yang punya alat. Dia ajarinlah ke tukangnya bagaimana cara plaster yang baik. Plaster yang baik harus menggunakan kepalaan salah satunya. Tapi ketika di lapangan, ternyata kepalaan yang dibuat tidak ada. Sehingga ketika plaster, hasilnya jadi tidak rata, tidak flat, tidak sesuai dengan standar kita. Lalu didiemin aja sama pelaksananya, karena si pelaksana itu tetap peduli, didiemin sampai ngaji, sampai chat. Akhirnya ketika setelah dicat, bongkar, nggak bagus. Siapa yang rugi? Perusahaan. Tapi kalau kita punya pelaksana yang peduli, ketika melihat pekerjaan itu tidak sesuai prosesnya. Halo bos. Gak ada, gimana? Orang ngomong, jualannya nggak. Oke, lagi bikin video dulu bos. Nah, tapi kalau kita punya pelaksana yang peduli sama mutu, ketika sedang proses plaster ternyata tidak sesuai, ya langsung ditegur, bongkar. Biaya repairnya tidak sebanyak ketika pekerjaan sudah selesai. Nah, QC masuk ketika produk sudah selesai, hasil yang dihasilkan ketika ada defect pun tidak terlalu besar, biaya yang dikeluarkan pun tidak terlalu besar juga, sampai akhirnya ke proses serah terima. Jadi intinya adalah, yuk kita sama-sama. Saya mengingatkan buat teman-teman agar peduli, tidak hanya teman-teman QC, tapi semua, teman pelaksana, teman komersial, teman adkon, teman HC, teman logistik, gudang, mekanik, dan lain-lain, semua harus peduli terhadap kualitas. Kenapa? Karena kita harus bersaing dengan perusahaan lain. Kita harus bersaing dengan karyawan di perusahaan lain, bahwa kita ini punya kepedulian terhadap quality. Karena tidak mudah loh menumbuhkan kepedulian itu. Bagian dari tugas human capital, di mana human capital harus merekrut karyawan yang memiliki kepedulian terhadap kebijakan mutu perusahaan. Kalau ternyata dia tidak bisa, ya dididik, berikan training, berikan masukan, berikan doktrin yang baik agar si karyawan itu bisa peduli terhadap mutu. Jadi mudah-mudahan setelah video ini dibuat, kalau bermanfaat bisa di-share ke teman-teman supaya teman-teman mengerti bahwa mutu itu tidak hanya sekedar teknikal, tidak hanya sekedar prosedural, tapi dari hati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.